selamat pagi teman-teman semua. Kita jumpa lagi di Habatus, Hidupku Bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu Tuhan yang selalu baru setiap harinya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat tayangan Habatus ini Tuhan. Biarlah lewat tayangan Habatus ini semakin banyak orang yang tahu dan mengenal tentang Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 12 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca bersama-sama. Teman-teman yang di rumah boleh buka Alkitabnya juga ya. Oke. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak manusia. Nah, teman-teman, dari ayat ini ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi ayat yang paling menonjol itu adalah Mazmur 12 ayat 7-nya, yaitu janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, seringkali keadaan atau situasi di sekitar kita, mungkin di sekolah, ada, kalau aku sih di kampus, mungkin juga di tempat bekerja, situasi di sekitar kita itu seringkali mempengaruhi kita, bagaimana reaksi dan sikap kita terhadap janji Tuhan. Karena kita sedang menantikan janji Tuhan, seringkali kita justru melihat keadaan itu semakin buruk. Kadang kita melihat orang-orang yang hidupnya tidak sungguh-sungguh, tapi kelihatannya dalam segala sesuatu mereka selalu dimudahkan. Tapi dalam keadaan ini gak jarang dari kita anak-anak Tuhan mulai menjauh dari Tuhan. Mungkin yang tadinya kita rajin baca firman Tuhan, mungkin rajin dengerin Habatus, tapi orang-orang di sekitar kita bisa mempengaruhi kita untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sering kita lakukan. Nah, perjalanan iman Kristen itu, kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah proses. Proses itu butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh kesetiaan. Aku bersyukur sampai sekarang Habatus itu masih ada karena ketekunan dari teman-teman buat dukung video ini, ditonton, didengarkan, dan mungkin diceritakan pada teman-teman yang lainnya juga, guru-guru sekolah minggu yang rajin, yang walaupun mereka memiliki kesibukan tapi mereka tekun, mereka tetap
menyisihkan waktunya untuk rekaman habatus, memberitakan Injil kepada teman-teman semua. Nah, orang-orang yang percaya itu pasti mampu melewati proses ini. Jadi sesulit apapun keadaan kita jangan pernah menganggap bahwa Tuhan mengingkari janjinya. Karena kita harus percaya bahwa setiap janji Tuhan itu pasti ditepati. Tuhan gak akan pernah ingkar sama janjinya. Walaupun kita seringkali lupa sama Tuhan, kita seringkali mungkin bolong baca Alkitab, ya Tuhan besok saya double baca Alkitabnya, tapi kita ingkar. Kita ini berbeda jauh sama Tuhan. Tuhan gak mungkin ingkar sama janjinya. Tuhan pasti tepatin, terutama untuk kita anak-anaknya. Dan juga ada ayat di Roma 4 ayat 21 yaitu Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Nah, dari sini berhubungan dengan ayat tadi, kalau janji Tuhan itu janji yang murni. Jadi sangat jelas kalau Tuhan itu nggak akan pernah mengingkari janjinya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu lupa akan janji-janjinya, karena Tuhan tidak akan pernah lupa dengan apa yang Ia janjikan. Ya, contohnya keselamatan. Kita setiap anak-anak Tuhan yang udah percaya, yang sudah memproklamirkan atau mengakui Tuhan di depan banyak orang, keselamatan itu udah ada di dalam diri kita ketika kita mengaku percaya sama Tuhan. Itu janji Tuhan yang sudah ditepati kepada setiap kita. Nah, di sini dari kitab Mazmur 12 ayat 1 sampai 9 ini mengingatkan kita bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni dan sangat teruji. Karena itu kita harus singkirkan kebimbangan hati kita, karena Tuhan selalu menepati janjinya, dan bimbang itu hanya untuk orang-orang yang mempunyai hati yang bercabang. Dan yang orang-orang ini yang memiliki hati yang bercabang ini tidak mungkin mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Nah, jadi gitu teman-teman cerita Alkitab hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya kami bisa mengaplikasikannya Tuhan, atau melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak ragu lagi Tuhan akan janji-janji Engkau Tuhan. Sekalipun keadaan dan situasi di sekitar kami membuat kami kesulitan Tuhan, tapi kami percaya penyertaan Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.